Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. El konsisten Calvin Verdong akhirnya menjalani debutnya di Liga 1 Prancis sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Prancis. Namun sayang sekali di laga debutnya tersebut Calvin Verdong bersama timnya Lille harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor 3-0. Tentu dengan kekalahan tersebut, Lille di klasmen sementara Ligue 1 gagal menyalip Lyon di peringkat kedua ya klasmen sementara Ligue 1, dan Lille ini tertahan berada di peringkat ketiga. Nah, tentu Calvin Verdong ini debut itu sebagai pemain pengganti ya, karena memang sebelumnya di starting line up di posisi bek kirinya Lille itu masih menjadi miliknya Romain Perraud gitu, karena memang dia menjadi pilihan utama dari Lille di laga-laga sebelumnya. Dan si Romain Perraud ini mengalami gangguan dan mengalami cedera pada menit ke-18 sehingga diganti oleh Calvin Verdong ya. Tentu di babak pertama memang terlihat bahwa ketika Calvin Verdong ini masuk itu masih agak-agak gugup ya, agak-agak grogi gitu. Karena memang ya ini adalah Liga Prancis, tentu atmosfernya sangat berbeda dengan Liga Eredivisie Belanda gitu. Dan apalagi di laga debutnya ini Calvin Verdong langsung dihadapkan dengan laga derby ya. Derby du Nord atau derby Prancis Utara antara Lens menghadapi Lille gitu. Tentu atmosfernya benar-benar sangat beda sekali ya, benar-benar tekanan itu sangat-sangat kerasa bagi Calvin Verdong di laga debutnya ini, sehingga memang di babak pertama penampilan dari Calvin Verdong ini masih agak-agak kagok gitu ya, masih agak-agak belum tune in, belum panas gitu, sehingga akhirnya begitu di babak pertama selesai tentu itu Calvin Verdong langsung dihujat oleh netizennya dari Lille Prancis ya. Wah, benar-benar diserang tuh di IG-nya si Lille-nya itu sendiri, dan memang ternyata netizen Prancis juga keras-keras gitu. Karena memang mereka menilai bahwa gol kedua dari Lens ini yang dicetak oleh Florian Thauvin ini itu adalah kesalahan dari Calvin Verdong. Justru kalau kita melihat secara teliti di terciptanya gol tersebut memang itu adalah kesalahan dari center back-nya Lille ya, si Ngoy itu, sehingga dia bolanya bisa direbut oleh si Said, lalu Said ini dipres oleh Verdong dan Said berhasil memberikan umpan ke Thauvin. Nah, harusnya menurut mereka Verdong ini ngepres kepada Thauvin, tetapi justru Verdong itu menutup pergerakannya si Said. Takutnya si Thauvin ini memberikan umpan balik ke Said gitu. Sementara pemain lain itu terlambat untuk menutup pergerakan dari Florian Thauvin yang bebas, dia mencetak gol tanpa kawalan gitu. Jadi itu mungkin penilaian dari netizen Prancis, sehingga wah habis tuh di babak pertama mereka benar-benar menghujat di Instagramnya Lille. Tapi di babak kedua akhirnya dia memperbaiki penampilannya dan lebih cukup baik dibandingkan dengan babak pertama. Ada beberapa kali dia melakukan satu create chance, satu kali tembakan juga. Lalu juga dari sisi bertahan juga cukup oke. Di babak kedua diperbaiki gitu. Tentu dengan hasil ini memang di laga debutnya ini adalah kurang manis gitu bagi Calvin Verdong yang biasanya tampil oke, selalu membantu timnya menang, tetapi memang di laga kali ini cukup berat sekali karena ya itu tadi atmosfernya beda dan langsung dihadapkan dengan laga derby. Tetapi tentu dengan cederanya dari Romain Perraud ini membuka peluang bagi Calvin Verdong untuk bisa konsisten terus menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Perraud ini. Bukan tidak mungkin nanti di pertengahan pekan nanti Lille akan bermain di Europa League. Nah, bisa saja Calvin Verdong akan bermain di Europa League gitu ya. Jadi semoga Calvin Verdong bisa belajar dari laga debutnya dan tentu bisa kembali dipercaya dan bisa tampil konsisten gitu. Lalu di laga lain
Di Eredivisie ada derby Indonesia antara Fortuna Sittard dan juga Utrecht. Laga tersebut dimenangkan oleh Fortuna Sittard dengan skor 1-0. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner dan juga Miliano Jonathan sama-sama tidak dimainkan, hanya duduk di bangku cadangan ya. Lalu kita beralih ke Serie A ya, yang malam ini akan ada pertandingan dua pemain timnas kita ya. Tentu yang pertama yaitu ada Emil Audero bersama klubnya Cremonese akan menjamu klub yang berada di zona degradasi saat ini yaitu Parma. Nah, tentu laga ini sangat menarik ya. Laga ini bukan hanya sekedar kedua klub tersebut untuk mencari poin di laga tersebut, tetapi di pekan keempat Serie A ini mempertemukan ada dua kiper termahal di Asia saat ini yang bermain di Serie A ya, yaitu Zion Suzuki dari Parma yang berasal dari negara Jepang dan juga Emil Audero ya dari Cremonese dan dari negara Indonesia. Tentu ini menjadi duel yang sangat menarik. Kedua kiper ini bisa unjuk gigi di bawah mister gawang klubnya masing-masing gitu. Tentu Cremonese menyongsong laga ini dengan hasil yang sangat-sangat positif ya. Dari 3 laga sebelumnya, 2 laga mereka berhasil menang dan 1 laga imbang. Dan tentu dengan hasil tersebut membuat Cremonese saat ini nangkring di peringkat keempat klasemen sementara Serie A dengan raihan 7 poin. Nah, sementara Parma justru mereka berbanding terbalik ya. Mereka datang ke markasnya Cremonese ini dengan mereka belum berhasil meraih 3 poin. Itu tentu mereka datang ke laga ini juga untuk memutus tren negatif mereka gitu. Nah, di laga-laga sebelumnya tentu Emil Audero ini menjadi sosok yang sangat penting di bawah mister gawang dari Cremonese. Bahkan hingga pekan ke-3 ini dan menuju pekan ke-4, Emil Audero ini saat ini menjadi kiper yang melakukan penyelamatan paling banyak gitu hingga di Serie A hingga pekan ke-4. Tentu ini adalah catatan yang sangat impresif bagi seorang Emil, dan itu membuat pelatih dari Cremonese David Nicolas sangat puas terhadap penampilan dari Emil sehingga terus dipercaya untuk menjadi benteng terakhir gitu di bawah mister gawang dari Cremonese. Apalagi di pekan kemarin Emil ini kan masuk ke dalam top 11 Serie A pekan ketiga ya, benar-benar sangat luar biasa. 9 penyelamatan ketika menghadapi Hellas Verona kemarin itu. Nah, tentu ini adalah laga yang sangat menarik. Laga yang selanjutnya yaitu El Capitano Jaizes bersama timnya Sassuolo akan bertandang ke markas Nerazzurri ya, Inter Milan ke Giuseppe Meazza. Nah, tentu Inter Milan di laga-laga terakhir di Serie A mereka memang dalam kondisi kurang baik ya. Mereka dari 3 laga baru mengumpulkan 3 poin, hanya 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan ya. Kalah dari Udinese dan juga kalah minggu kemarin dari Juventus 4-3 gitu. Tentu mereka saat ini dalam kondisi yang kurang baik, tetapi mereka tentu sudah pulih setelah kemarin di pertengahan pekan mereka berhasil menang di Liga Champions menghadapi Ajax ya. Tentu motivasi mereka bisa kembali konsisten untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Sassuolo. Nah, sementara Sassuolo, Jaizes datang ke Giuseppe Meazza juga dengan cukup pede setelah di minggu lalu berhasil mengalahkan Lazio gitu. Nah, tentu pastinya Jaizes ini diprediksi akan kembali dipercaya oleh Fabio Grosso untuk mengisi lini pertahanan dari Sassuolo gitu. Mengingat di 2 pertandingan terakhir Jaizes bermain selama 90 menit dan sangat solid di lini pertahanan, duetnya bersama Muharemovic ya. Kita ingat tahun lalu ketika masih di Venezia, Jaizes menghadapi Inter Milan, dia berhasil
untuk menyulitkan pergerakan dari Lukaku ya. Walaupun ya secara fisik, secara postur dia mental gitu menghadapi Lukaku, tetapi kan Lukaku sangat kesulitan gitu ketika dijaga atau dimarking oleh Jay Itzes. Nah, tentu di laga nanti malam diharapkan Jay Itzes bisa kembali merepotkan ya setidaknya Marcus Thuram ataupun Lautaro Martinez gitu. Tetapi sepertinya Inter Milan ini akan melakukan rotasi karena mereka kemarin setelah pertandingan di pertengahan pekan menghadapi Ajax di Liga Champions, tentu ada beberapa pemain yang dirotasi, termasuk juga Lautaro Martinez kemarin tidak bermain. Apakah malam ini akan bermain atau tidak itu? Mudah-mudahan Jay Itzes setidaknya bisa menutup atau memarking pergerakan para striker dari Inter Milan ya gitu. Jadi segitu saja video dari saya kali ini ya. Mudah-mudahan para pemain timnas kita yang bermain abroad ini terus dipercaya oleh klubnya dan bisa memberikan penampilan terbaiknya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.